Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita bisa melaksanakan presentasi mata kuliah kalkulus diferensial yang diampu oleh Ibu Ike Natalia Sari, Magister Pendidikan, meskipun dalam keadaan secara Zoom gitu. Nah, jadi hari ini kita akan presentasi mengenai materi memahami kekontinuan, fungsi, teori, dan penyelesaian soal. Nah, sebelumnya izinkan kami, kelompok 4, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sasta Felisa dengan nomor pokok mahasiswa 252151111063 sebagai moderator dan pemateri. Kepada teman-teman disilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Nah, perkenalkan saya Ica Nazatul Fatimah dengan NPM 2521511111054 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Lia Zara Taskia dengan nomor pokok mahasiswa 2521511055 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Alisa Adria Putri dengan nomor pokok mahasiswa 252151111051 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Rizky Permata Musafira Kurniasari dengan nomor pokok mahasiswa 252151111046 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Tasyana Sayunugraha dengan nomor pokok mahasiswa 25215111040 sebagai pemateri. Perkenalkan dengan NPL 52151111042 sebagai pemateri. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama mengenai kontinuitas. Kepada operator boleh slide-nya. Untuk materi kontinuitas akan disampaikan oleh Rizky. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan tentang kontinuitas. Nah, untuk kontinuitas ini, itu adalah suatu fungsi fx dikatakan kontinu di titik x sama dengan a apabila memenuhi 3 syarat. Nah, yang pertama itu jika f a terdefinisi. Yang kedua, jika lim x mendekati a fx ada. Dan yang ketiga ada jika lim x mendekati a fx sama dengan fa. Menurut Apostol 1967, sifat-sifat operasi kontinu adalah jika f dan g kontinu di A, maka f tambah g dan f dikali g juga kontinu di A. Yang kedua ada fungsi polinom kontinu pada seluruh bilangan real. Yang ketiga, fungsi rasional kontinu pada semua titik yang membuat penyebut tidak nol. Boleh di next. Nah, untuk contohnya, buktikan bahwa fungsi fx sama dengan x tambah 1 jika x kurang dari 2 dan x pangkat 2 dikurangi 1 jika x lebih dari sama dengan 2. Kontinu di x sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu kan syaratnya itu tadi itu ada yang pertama ada FA terdefinisi. Maka kita akan membuktikan bahwa FA di sini FA dari fungsi tersebut di X sama dengan 2 itu terdefinisi.
Jadi X sama dengan 2 itu sama dengan F2. Nah, kita di sini mengambil fungsi yang X pangkat 2 dikurangi 1 karena di situ X-nya X-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 1, F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, untuk yang kedua itu membuktikan bahwa lim X mendekati lim X mendekati 2 Fx itu ada. Nah, di sini tuh limit untuk yang sebelah kiri itu kita ngambil fungsi yang X tambah 1 jika X dan X kurang dari 2. Nah, lim X mendekati 2 ke kiri itu X tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk yang limit kanannya, kita ambil fungsi yang X pangkat 2 dikurangi 1 dengan X lebih dari sama dengan 2. Nah, jadi lim X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 3. Maka dapat disimpulkan bahwa lim X mendekati 2, Fx itu adalah 3. Nah, untuk yang pembuktian ketiga itu, lim X mendekati A, Fx sama dengan Fa. Nah, berdasarkan dari penyelesaian 1 dan 2, diperoleh lim X mendekati 2, Fx sama dengan F2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi F kontinu di X sama dengan 2. Next slide. Nah, untuk teorema kontinuitas itu, yang pertama ada teorema operasi fungsi kontinuitas. Jika F dan G kontinu, maka demikian pula halnya dengan F tambah G, F dikurangi G, F dikali F, K dikali F, F dibagi G. Dengan catatan, asalkan G, C tidak sama dengan 0, Fn dan N pangkat F, asalkan Fc lebih dari 0 jika N genap. Yang kedua ada teorema kekontinuan fungsi polinomial dan rasional. Fungsi polinom kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam domainnya, kecuali pada titik yang membuat penyebut menjadi 0. Nah, yang ketiga ada teorema kekontinuan nilai mutlak dan fungsi akar ke N. Fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real C jika N ganjil. Fungsi akar ke N kontinu di setiap bilangan real C jika N genap. Dan fungsi ini kontinu di setiap bilangan real positif C. Next. Untuk teorema yang keempat, yaitu ada teorema limit komposisi. Jika limit X mendekati C, Gx sama dengan L, dan jika F kontinu di L, maka limit X mendekati C, F komposisi Gx sama dengan F komposisi lim X mendekati C, Gx sama dengan Fl. Khususnya, jika G kontinu di Gc, maka fungsi F komposisi G kontinu di C. Nah, untuk yang teorema kelima, yaitu teorema kekontinuan pada interval. Fungsi F adalah fungsi dari kanan di A. Jika limit X mendekati C, F sama dengan X sama dengan Fx sama dengan Fa, dan kontinu dari kiri di B jika lim X mendekati C, Fx sama dengan Fb. Kita katakan F kontinu pada suatu interval terbuka jika F kontinu pada tiap titik di interval itu. Fungsi F kontinu pada interval tertutup
A, B jika kontinu pada A, B dan kontinu dari kanan di A serta kontinu dari kiri di B. Untuk teorema yang keenam yaitu teorema nilai antara. Jika F kontinu pada A, B dan jika W sebuah bilangan antara FA dan FB, maka terdapat sebuah bilangan C di antara A dan B. Sedemikian sehingga FC sama dengan W. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya ada di diskontinuitas yang akan dipaparkan oleh saudari Tasya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sebuah materi yaitu mengenai diskontinuitas. Nah, di sini kita ketahui bahwa fungsi dikatakan diskontinu jika salah satu syarat kontinuitas itu tidak terpenuhi. Nah, di sini juga ada jenis-jenis diskontinuitas yang dimana yang pertama itu ada diskontinuitas dapat dihilangkan atau removable. Nah, di sini limit ada, tetapi nilai fungsi tidak sama dengan limit. Nah, definisinya ini terjadi ketika limit fungsi ada, limit kiri sama dengan limit kanan, tetapi nilai limit tersebut tidak sama dengan nilai fungsi di titik tersebut, atau fungsi tidak terdefinisi di titik tersebut. Nah, lalu di sini ada diskontinuitas loncatan atau jump discontinuity, yang dimana terjadi ketika limit satu sisi kiri dan limit sisi lainnya kanan ada, namun keduanya tidak sama. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, itu ada diskontinuitas tak hingga atau infinite discontinuity. Nah, di sini terjadi ketika setidaknya salah satu limit satu sisi kiri atau kanan mendekati tak hingga positif atau tak hingga negatif saat X mendekati titik A. Boleh di slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh fungsi discontinue yaitu tentang discontinue removable. Nah, di sini kita ketahui bahwa fx yang dimana ada x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1 yang dimana x itu tidak sama dengan 1. Dan juga ada 3 yang dimana x sama dengan 1. Di sini kita akan menentukan apakah fungsi discontinue di x sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita lihat penyelesaiannya. X kuadrat dikurangi 1 per X dikurangi 1 sama dengan X min 1 dikali X ditambah 1 per X dikurangi 1 sama dengan menghasilkan X ditambah 1. Sehingga limit X mendekati 1, Fx itu tidak sama dengan F1. Maka fungsi discontinue di X sama dengan 1 itu termasuk diskontinuitas yang dapat dihilangkan. Lalu selanjutnya di sini ada contoh diskontinuitas loncatan, jump discontinuity, di mana limit kiri itu tidak sama dengan limit kanan. Nah, di sini kita lihat limit X mendekati A negatif, Fx tidak sama dengan limit X mendekati A positif, Fx. Nah, di sini ada contoh soal. Fx sama dengan di mana itu ada 2x ditambah 1 yang dimana x itu kurang dari 1 dan ada 5 dan dimana ada x sama dengan 1 dan yang terakhir ada x ditambah 4 yang dimana x lebih dari 1. Nah, di sini kita mau tentukan apakah fungsi tersebut continue di x sama dengan 1. Nah, di sini kita akan menyelesaikan sisi kirinya dulu. Hitung limit kirinya dulu. Dan dimana penyelesaiannya itu limit X mendekati 1 negatif Fx itu kan berarti X kurang dari 1 ya. Jadi kita pakai yang 2X ditambah 1. Jadi limit X mendekati 1 negatif itu Fx ditambah sama dengan 2X ditambah 1. Jadi itu tinggal kita substitusikan aja. Jadi limit X mendekati 1 negatif itu Fx
fx sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Nah, itu menghasilkan 3. Jadi, 3 itu adalah hasil hitung limit kiri. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung limit kanannya, yang dimana limit x mendekati 1 positif. Jadi itu kita memakai yang x ditambah 4. Jadi limit x mendekati 1 positif, fx sama dengan x ditambah 4. Jadi tinggal substitusikan saja lagi seperti yang sebelumnya. Jadi limit x mendekati 1 positif, fx sama dengan 1 ditambah 4 menghasilkan 5. Jadi 5 adalah hasil hitung limit kanan. Karena 3 itu tidak sama dengan 5, maka limit dua arah di X sama dengan 1 itu tidak ada. Lalu slide selanjutnya terdapat gambar grafik dari contoh diskontinuitas loncatan tadi ya, yang dimana di sini itu dijelasin dari sketsanya ini, garis sebelah kiri untuk X lebih kurang dari 1 itu mengikuti fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, saat mendekati 1 dari kiri, grafik mendekati titik 1 dan 3. Ini ditunjukkan dengan titik kosong. Lalu untuk garis sebelah kanan, untuk x lebih dari 1 itu mengikuti fx sama dengan x ditambah 4. Saat mendekati 1 dari kanan, grafik mendekati titik 1 dan 5. Nah, jadi nilai fungsi di titik tersebut adalah F1 sama dengan 5, ditunjukkan dengan titik penuh di 1,5 itu. Nah, jadi inti diskontinuitas loncatan ini, apabila limit X mendekati 1 negatif itu Fx sama dengan 3, dan limit X mendekati 1 positif itu Fx sama dengan 5, yang dimana tadi udah kita hitung kan. Nah, karena 3 itu tidak sama dengan 5, limit dua arah tidak ada, sehingga fungsi mengalami jam diskontinuitas. Jadi secara visual terlihat ada di grafik ya, loncatan vertikal dari 3 ke 5. Lalu selanjutnya, nah di sini ada limit tak hingga. Jadi limit tak hingga itu merupakan sebuah konsep penting dalam memahami perilaku fungsi saat mendekati suatu titik tertentu. Nah, di sini misal kita memiliki fungsi fx yang limitnya ketika x menuju c, dia akan membesar tanpa batas atau dinotasikan dengan positif tak hingga atau mengecil tanpa batas. Ini dinotasikan dengan negatif tak hingga. Jadi sebagai ilustrasi yang tertera di PowerPoint ini, kita perhatikan dulu gambar grafiknya. Misal kita punya fungsi fx, fungsi yang sederhana. Jadi 1 per x kuadrat. Kita lihat di sini ketika x-nya terus mendekati kiri, nilai y akan terus membesar tanpa batas. Demikian pula dari sebelah kanan. Jadi ketika x-nya ini bergerak dari arah sebelah kanan terus mendekati 0, dia akan mengakibatkan nilai fx yang terus membesar tanpa batas. Jadi, dari grafik ini bisa kita simpulkan nilai limitnya. Ketika x menuju titik 0 dari sebelah kiri, akan membesar tanpa batas atau positif tak hingga. Dan ketika x yang mendekati 0 dari sebelah kanan atau 0 positif, di grafik hasilnya juga akan membesar tanpa batas. Nah, untuk perilaku limit tak hingga ini, kalau x-nya mendekati 1 titik, dia bisa positif tak hingga atau bisa negatif tak hingga. Supaya jelas, kita akan membahas beberapa contoh. Nah, di situ ada misal fungsi x per x dikurangi 2. Kita diminta untuk menentukan limitnya ketika x-nya bergerak mendekati 2 dari sebelah kanan. Nah, supaya gampang, di sini coba kita lihat garis bilangan ini. Nah, kalau dia mendekati 2 dari sebelah kanan, berarti di sini kan ada 2,2, 2,1, 2, dan 0,1. Terus juga 2,001 dari sebelah kanan yang makin lama makin dekat ke 2. Jadi kalau kita substitusi nilai 2-nya ini ke fungsi fx, ini ya yang atas itu akan jadi 2.
karena X-nya menuju 2. Nah, lalu yang bawah ini 2 dikurangi 2 itu 0. Tapi kan kalau 2,1 dikurangi 2 itu kan positif ya. Jadi 2,01 dikurangi 2 itu 0,01 positif. Juga 2,001 dikurangi 2 itu 0,001 positif. Jadi, yang pembilangnya positif, penyebutnya positif, hasilnya pasti akan positif. Dan dia akan terus membesar tanpa batas, sehingga hasil di sini adalah positif tak hingga. Nah, gimana kalau misalnya fungsi X-nya ini mendekati 2, tapi dari sebelah kiri? Kalau kita gambar garis bilangannya, ini dari sebelah kiri. Nah, untuk contoh nomor 2 ya. Nah, sebelah kiri 1,8, 1,9, 1,99, 1,999. Nah, ini kalau kita substitusikan ke fungsi, ini hasilnya akan seperti ini, seperti yang di PPT. Nah, yang X ini jadi 2 karena dia mendekati 2 dari sebelah kiri. Kan 1 misalnya 1,999 dikurangi 2 itu kan 0,001. Tapi negatif, tandanya gitu negatif. Nah, yang atas positif, yang bawah negatif. Jadi dia akan menghasilkan negatif sehingga karena dia akan mengecil tanpa batas. Jelasnya jadi kalau misalnya kita punya fungsi seperti yang nomor 3, X ditambah 2 per X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Nah, di sini kita menentukan limitnya ketika X-nya mendekati 2 dari sebelah kanan. Jadi bagian penyebut ini kita faktorkan dulu. Jadi X ditambah 2 per X min 2 dikali X min 3. Nah, di sini tinggal kita substitusikan saja 2-nya ke variabel X. Jadi yang atas kan 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 4. Yang bawah kan berarti itu 2 dikurangi 2 itu kan berarti 0 positif ya. Kenapa 0 positif? Kan karena dia mendekati 2-nya dari sebelah kanan. Jadi berapapun nilai X yang mendekati 2 itu akan menghasilkan nilai positif. Nah, hampir mendekati 0 dan bilangan yang dihasilkan itu positif. Nah, lalu 2 dikurangi 3 itu kan negatif 1. Jadi, kalau kita hitung yang atasnya positif, yang bawahnya bilangan positif kali negatif, berarti negatif plus dibagi minus ya hasilnya pasti minus atau negatif tak hingga dia akan mengecil tanpa batas. Nah, sekarang kita lihat contoh soal keempat. Di sini limit X menuju 4 dari sebelah kiri dari mutlak X min 4 per X min 4. Nah, kalau mendekati dari sebelah kiri, pasti kan gambarnya kayak gini nih, yang seperti di PPT. Jadi 3,9, 3,99, yang dimana 3,99 ini makin lama makin dekat ke sebelah kiri. Jadi kalau ada fungsi mutlaknya di sini kita ingat lagi, ini bisa kita pecah jadi mutlak X dikurangi 4 ini tuh sama dengan X dikurangi 4 kalau X-nya ini lebih dari sama 4 atau negatif dari X min 4 ketika X-nya kurang dari 4. Kalau mendekati 4 dari sebelah kiri artinya pasti X-nya akan kurang dari 4 dan akan menjadi 4. Jadi makanya mutlak ini bisa kita ganti dengan minus kurung X min 4. Ini atas bawah kita bisa coret. Jadi ada nilainya limit ini yaitu kalau atas bawah kita coret min 1. Jadi kalau misalnya kita coret, nah ini akan menghasilkan negatif 1. Selanjutnya, slide selanjutnya kita akan membahas materi mengenai limit tak hingga. Kalau sebelumnya limit tak hingga itu ketika X-nya bergerak mendekati satu nilai tertentu, tapi kalau limit di hingga ini limit ketika nilai X-nya bergerak membesar atau mengecil tanpa batas.
Jadi, X-nya ini menuju T hingga. Sebagai ilustrasi, coba kita perhatikan kurva yang fx sama dengan x kuadrat per 1 ditambah x kuadrat. Kita lihat di sini, ketika x-nya mengecil menuju negatif T hingga dan membesar menuju negatif T hingga, nilai fx ini akan terus mendekati ke angka 1. Tapi nggak pernah sampai gitu. Jadi di sini bisa kita tulis limit ketika x-nya menuju negatif negatif T hingga dari fx itu sama dengan 1, atau limit ketika x-nya menuju positif T hingga atau membesar tanpa batas nilai x-nya hasilnya juga 1. Nah, terus di SMA juga kan kita pernah belajar materi mengenai limit fungsi rasional ya. Di sini juga tertera nih limit fungsi rasional. Nah, limit fungsi rasional itu kan kita ketahui yaitu fungsi yang bentuknya pecahan seperti ini nih. Jadi kalau di SMA dulu kan kita tinggal lihat aja orde atau pangkatnya. Di sini pangkat atas sama pangkat bawah gitu, yang dibulati oleh garisan merah itu. Nah, jadi contoh misal pangkat atasnya itu kurang dari pangkat yang bawah, jadi N kurang M, maka nilai limitnya itu 0. Coba lihat contoh berikut nih, yang kita punya fungsi X ditambah 5 per 3X kuadrat ditambah 1. Nah, kalau di SMA kan kita diajarin ya pangkat atas di sini tuh pangkat 1 karena X yang di bawah pangkat 2. Yang di atas lebih kecil dari yang di bawah. Nah, karena atas lebih kecil dari bawah, ini langsung kita jawab gitu. Jadi nilai limitnya berapa? Berarti 0. Nah, kalau misalnya pangkat yang atasnya dengan pangkat yang bawah, itu kita tinggal bagi koefisiennya aja, bagi koefisien pangkat tertingginya. Jadi, misal kita punya fungsi seperti ini nih, yang pangkat 3. Di sini kan kita tinggal, karena X-nya sama-sama pangkat 3, pangkat tertingginya sama-sama pangkat 3, di sini tinggal kita bagi koefisiennya langsung aja di sini, jadi 3 per 2. Dan ketika pangkat yang atasnya lebih besar dari pangkat yang bawah, nanti kita lihat bagaimana hasil dari koefisiennya. Mana yang lebih dominan, tandainya. Misal kita punya fungsi seperti ini. Pangkat atasnya nih yang di bawahnya ini nih, yang pangkat 10. Yang di mana juga yang bagian bawahnya ini pangkat 4. Nah, kan atas lebih besar ya. Kalau lebih besar, ingat aja pasti menuju T hingga. Cuma karena yang ini koefisiennya negatif, yang bawah positif, hasilnya pasti akan minus T hingga. Nah, di sini juga ada sebagai contoh ya, yang di sebelah nih, yang 3x kuadrat per 4x kuadrat ditambah 5. Kalau di kalkulus kan kita harus bagi masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan x kuadrat ya, atau kita kali masing-masing pembilang sama penyebut dengan 1 per x kuadrat gitu. Jadi yang atas kita dapat 3 dari mana? Yaitu dari 3x pangkat 2 dikali 1 per x pangkat 2, kan 3 ya. Yang ini yang 4x kuadrat ditambah dikali 1 per x kuadrat itu 4 ditambah 5 per x kuadrat gitu. Nah, kalau kita substitusi T hingganya ke sini nih, yang di lingkar itu, kalau kita substitusi T hingganya ke situ, suatu bilangan kalau dibagi sama T hingga itu hasilnya pasti 0. Jadi yang hasilnya pasti 0 itu jadi 3 per 4 ditambah 0 ya, jadi hasilnya 3 per 4. Nah, atau materi lain yang pernah kita pelajari tentang limit T hingga di SMA juga itu limit bentuk akar. Tapi di kalkulus juga nanti kita ketemu lagi sama limit bentuk akar. Nah, yang dimana di sini tertera limit rumus atau bentuk akar tuh seperti ini nih. Limit x menuju T hingga akar
X akar A X kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R yang sama dengan L. Di sini kita bandingin koefisiennya. Koefisien X kuadrat ya. Yang paling tinggi pangkatnya kan X kuadrat, kita bandingin A sama P-nya. Kalau A sama P-nya sama, kita bisa gunain persamaan yang jika A sama dengan P, itu menuju L sama dengan B dikurangi Q per 2 akar A. Nah, itu koefisien X. Q-nya itu koefisien X di sini per 2 akar A selama sama. Kalau misalnya A-nya lebih dari B, itu dikurangi yang kecil. Hasilnya ya positif hingga. Kalau misalnya A-nya itu kurang dari P, yaitu berarti negatif hingga. Contoh nih, misal kita punya bentuk seperti ini nih, yang di sebelahnya, yang akar 4X kuadrat itu. Kita lihat dulu A-nya sama atau enggak. Kan sama ya, yang itu tuh sama-sama 4. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja ke rumus yang B dikurangi Q per 2 akar A. Jadi di sini 7 dikurangi 6 per 2 akar 4. Nah, ini kita hitung aja. B-nya kan berarti 7. Q-nya kan 6. Terus A-nya kan 4 ya. Jadi kalau kita hitung, jadi hasilnya itu 1 per 4. Atau kita punya bentuk seperti ini. Limit X menuju hingga dari yang bawahnya nih, yang contoh. X akar X ditambah 3 dikali X dikurangi 2 dikurangi X dikurangi 1. Ini sama aja besarnya kayak bentuk yang di atas tadi. Cuma negatif X dan negatif 1 ini supaya bentuknya sama persis kayak di atas, kita buat jadi seperti ini yang bawahnya. Jadi ini kita kasih kurung X, ini jadi plus, tandanya kan min X. Jadi kan X minnya itu tuh dikali ke dalam. Jadi ini sama aja, negatif 1 nggak berubah bentuk yang awal gitu. Terus kita kasih akar dan kuadrat di baris bawahnya ini. Kalau misalnya kita kasih akar sama kuadrat juga ini nggak ngerubah bentuk. Jadi ya udah, ini kan X ditambah 1-nya kita bongkar jadi akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, yang dimana A-nya itu 1 dan P-nya juga 1. Jadi udah, berarti kita bisa gunain rumusan tadi yang B dikurangi Q per 2 akar A. Nah, di sini kan berarti B-nya itu 5, Q-nya 2 per 2 akar 1. Jadi menghasilkan 3 per 2. Lalu di slide selanjutnya, nah, di slide selanjutnya ini penerapan dari limit tak hingga dan limit di tak hingga itu adalah asimptotnya. Nah, di sini asimptot tegak terjadi saat fungsi tidak terdefinisi. Ini tuh merupakan penerapan dari limit tak hingga. Jadi misal kita punya limit ketika X-nya menuju satu titik tertentu, maka fungsi fx ini akan membesar atau mengecil tanpa batas. Sebagai contoh, kita punya fungsi 1 per X dikurangi 2 ya. Nah, ketika X-nya ini menuju 2, nah di grafik kita lihat, dia akan terus mengecil tanpa batas menuju 2-nya. Di sini dari sebelah kiri nih, gitu ya. Untuk nilai X-nya, dan dari sebelah kanan menuju 2. Nah, kalau misalnya nilai fx ini akan membesar tanpa batas dan mengecil tanpa batas, dibatasi oleh satu garis di sini. Nih, yang ini, yang warna hijau, yang warna biru.
Nah, itu garis tegak yang dinamakan asintot vertikal atau asintot tegak. Dan asintot tegak ini terjadi saat fungsi ini tidak terdefinisi. Nah, fungsi f(x) kan enggak terdefinisi kalau misal x-nya 2 gitu. Jadi di sini kita dapat asintot tegaknya, yaitu asintot tegaknya ini adalah garis x sama dengan 2 gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk penerapan limit di tahingga adalah asintot datarnya. Nah, asintot datar itu diperoleh dari limit ketika x-nya menuju tahingga atau menuju negatif tahingga. Nah, misal kita punya grafik f(x) sama dengan x kuadrat per 1 ditambah x kuadrat. Ini x-nya membesar ya, membesar menuju tahingga dan mengecil menuju tahingga. Akan tetapi si grafik ini nggak akan pernah sampai ke 1 dibatasi sama yang namanya asintot datar, yaitu garis y sama dengan 1 itu. Dan asintot datar ini bisa kita cari dengan menentukan limit x menuju tahingga dari fungsi f(x)-nya. Mau negatif tahingga, mau positif tahingga, pokoknya ketika terpenuhi salah satu aja, di sini kita dapat nilai dari limit. Ini ada gitu ya asintot datarnya. Nah, ini kita kalikan, kita lihat contohnya ini, yang x kuadrat per 1 ditambah x kuadrat. Nah, di sini kita kalikan dengan 1 per x kuadrat, bagian pembilang dan penyebutnya. Jadi kemudian kalau kita hitung ini jadi 1 per x kuadrat ditambah 1, kemudian kita substitusi tahingganya ke sini, jadi 1 itu tahingga. Jadi 1 per 0 ditambah 1 ya hasilnya 1. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya yang telah menyampaikan materinya. Ini matiin dulu nya soalnya batas waktunya cuma 15 menit lagi. Jadi soal-soal mana? Jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai soal kekontinuan. Untuk soal nomor 1 akan dibahas oleh Saudari Ica, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya untuk soal nomor 1. Nah, di sini itu nyatakan apakah fungsi berikut ini termasuk kontinu atau diskontinu. Nah, untuk fungsinya itu di sini ada f(x) sama dengan akar x dikurangi 3. Nah, untuk penyelesaiannya, kan tadi sudah dijelaskan ya sama Griski gitu bahwa teorema untuk fungsi akar itu, akar fungsi tersebut itu akan kontinu jika real bilangan C-nya itu positif, kemudian itu jika akarnya itu termasuk bilangan genap gitu. Nah, jadi untuk penyelesaiannya ini, di sini syaratnya itu agar akar kuadrat terdefinisi, nilai di dalam akar tidak boleh negatif. Kemudian untuk f(x) sama dengan akar x dikurangi 3, kemudian kita uraikan menjadi x dikurangi 3 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini itu kita akan mencari nilai x, jadi masing-masing ruas kanan sama kiri itu kita ditambah sama 3 gitu. Jadi hasilnya itu x itu lebih besar sama dengan dari 3. Nah, jadi domainnya itu x, di mana x ini itu lebih besar sama dengan dari 3 atau x itu merupakan bilangan real. Nah, untuk kesimpulannya itu, fungsi f(x) sama dengan akar x kurangi 3 kontinu pada domainnya, yaitu x lebih besar sama dengan dari 3. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ica yang telah memaparkan penyelesaian soal mengenai soal nomor 1. Untuk selanjutnya soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada soal nyatakan apakah fungsi berikut kontinu atau diskontinu, di mana f(x) itu sama dengan mutlak dari 3 dikurangi 5x kuadrat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Rizky
pada materi teorema itu sudah diketahui bahwa nilai mutlak itu sudah pasti kontinu ya, sudah pasti kontinu. Kan ini di dalam nilai mutlak itu ada fungsi gx sama dengan 3 dikurangi 5x kuadrat. Nah, itu adalah fungsi polinomial. Nah, tadi juga dalam teorema itu dijelaskan bahwa fungsi polinomial itu udah pasti kontinu. Nah, di sini juga ada nilai mutlak. Sudah dijelaskan juga bahwa fungsi nilai mutlak x itu juga kontinu untuk semua x. Nah, jadi gx sama dengan 3 dikurangi 5x kuadrat itu udah pasti kontinu. Maka nilai fungsi dari fx sama dengan nilai mutlak, maka fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi 5x kuadrat itu, fungsi di atas itu juga kontinu untuk semua x. Ya, jadi semua x itu kontinu di bilangan real. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, soal nomor 3 yang akan dibahas oleh Alisa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini, yaitu nyatakan fungsi fx, yang mana fx-nya itu ada 2, x pangkat 3 dikurangi 8 per x dikurangi 2 jika x-nya tidak sama dengan 2. Kemudian, nyatakan fungsi fx sama dengan 12 jika x-nya sama dengan 2 itu continue atau discontinue, lalu berikan alasan bila discontinue. Nah, di sini kita selesaikan berdasarkan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu kita sudah ketahui di soal bahwa F2 itu sama dengan 12. Kan di soal itu Fx sama dengan 12 jika X-nya sama dengan 2. Berarti F2-nya itu sama dengan 12. Nah, ini tuh sama aja FA-nya sama dengan C. Itu di syarat yang pertama. Di syarat yang kedua, itu kita cari limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 dikurangi 8 per X dikurangi 2. Nah, karena syarat untuk discontinue itu, FA-nya itu sama dengan limit X mendekati A dari Fx, seperti itu. Jadi sekarang langkah keduanya kita cari limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 dikurangi 8 dibagi X dikurangi 2. Nah, di sini kita bisa ubah X pangkat 3 dikurangi 8 itu jadi X pangkat 3 dikurangi 2-nya pangkat 3. Jadi 8-nya itu kita ubah ke dalam bentuk pangkat 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita bisa kerjakan menggunakan rumusnya. Nah, bahwa X pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 itu bisa kita dijabarkan menjadi X dikurangi 2 dikali X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 per X dikurangi 2. Jangan lupa di sini limitnya masih ada. Nah, kemudian ditulis kembali limit X mendekati 2. Tadi kan kita udah menjabarkan ya, jadi X dikurangi 2 dibagi X kurangi 2 itu hasilnya 1. 1 dikali X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 hasilnya menjadi limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Nah, baru di sini limitnya bisa kita hilangkan dan kemudian bisa kita langsung substitusikan. Menjadi sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 12. Nah, di langkah yang ketiga, kita bisa ambil kesimpulan bahwa limit X mendekati A dari Fx-nya itu sama dengan Fa, yang mana limit X mendekati A dari Fx itu sama dengan 12, kemudian Fa-nya juga sama dengan 12. Maka fungsi ini continue di X sama dengan 2. Nah, kesimpulannya juga, karena limit X mendekati 2 dari Fx-nya itu ada dan diketahui sesuai yang tadi sudah dijelaskan dalam pematerian, dan limit X mendekati 2 dari Fx-nya itu sama dengan A sama dengan Fa, maka Fx-nya itu continue, seperti itu. Terima kasih, sekian yang dapat saya bahas. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alisa yang telah membahas soal nomor 3 ya. Untuk selanjutnya, mungkin pembahasan soal nomor 4
yang akan dibahas oleh Saudari Aulia. Kepadanya disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ini saya akan membahas soal nomor 4. Fungsi f(x) sama dengan 9x kuadrat dikurangi 4 per 3x tambah 2 ini tidak terdefinisi pada titik tertentu. Tentukan syarat agar fungsi tersebut kontinu pada titik yang dimaksud. Nah, artinya fungsi f(x) ini tidak terdefinisi pada titik tertentu. Nah, kita harus yang awalnya tidak kontinu pada titik itu jadi kontinu gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita harus tahu nih di mana titiknya, di mana titik di fungsi tersebut yang tidak terdefinisi. Dan seperti yang kita tahu, fungsi rasional ini tidak akan terdefinisi jika penyebutnya 0. Maka untuk fungsi f(x) sama dengan 9x kuadrat dikurangi 4 per 3x tambah 2, di mana penyebutnya ini 3x tambah 2, itu akan sama dengan 0. Jadi kita melakukan perhitungan seperti biasa, kita kurangkan kedua ruas dengan 2. Untuk ruas kiri 3x tambah 2 dikurangi 2 itu sisa 3x, dan untuk ruas kanan 0 dikurangi 2 itu sisa negatif 2. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 3, maka untuk ruas kiri itu 3x dibagi 3 hasilnya 3x, dan ruas kanan itu negatif 2 dibagi 3 itu jadi negatif 2 per 3. Jadi titik yang tidak terdefinisi itu pada titik x sama dengan negatif 2 per 3. Nah, selanjutnya kita harus menentukan syarat agar bawahnya kan agar fungsi kontinu pada titik tersebut. Nah, kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizky, suatu fungsi itu akan kontinu gitu apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, fungsinya itu terdefinisi, yang kedua nilai limitnya itu ada, yang ketiga nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Dan sedangkan apa masalahnya di sini fungsinya ini tidak terdefinisi pada suatu titik gitu. Titik negatif 2 per 3. Ya kan artinya sudah melanggar syarat yang pertama gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus mengisi titik tersebut dengan nilai. Kalau dilihat dari grafiknya gitu, limit kan memberitahu arah menuju mana nih saat mendekati suatu titik gitu. Nah, jadi kita harus mendefinisikan ulang gitu pada titik tersebut dengan nilai limitnya. Nah, jadi kita harus mencari dulu nilai limit x ketika mendekati yang titik tidak terdefinisi yaitu negatif 2 per 3. Kita melakukan perhitungan, limit x menuju negatif 2 per 3, 9x kuadrat dikurangi 4 per 3x tambah 2, itu sama dengan, kita faktorkan untuk pembilangannya, menjadi 3x dikurangi 2 dikali dengan 3x plus 2 per 3x plus 2. Nah, untuk 3x plus 2, kita bagi dengan penyebutnya 3x plus 2, sisa 1 habis, jadi tinggal limit x menuju negatif 2 per 3, 3x dikurangi 2. Limitnya hilang, kita substitusi nilai x-nya, maka didapatlah 3 dikali negatif 2 per 3 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Nah, jadi langkah selanjutnya kita akan menyatakan syarat kontinunya. Nah, agar kontinu pada titik x sama dengan negatif 2 per 3, jadi fungsinya harus didefinisikan ulang pada titik tersebut supaya nilai fungsinya itu sama dengan nilai limitnya, yaitu negatif 4. Syarat yang ketiga, nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya gitu. Jadi untuk jawabannya, fungsi f(x) sama dengan 9x kuadrat dikurangi 4 per 3x tambah 2 ini tidak terdefinisi di titik x sama dengan negatif 2 per 3. Nah, agar fungsi tersebut kontinu di titik itu, harus ditentukan nilai limitnya itu limit x menuju negatif 2 per 3 fx sama dengan negatif 4. Maka syarat kontinuitasnya itu adalah f negatif 2 per 3 sama dengan negatif 4, atau nilai fungsi pada titik negatif 2 per 3 itu sama dengan negatif 4. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia yang telah membahas soal untuk soal nomor 4. Nah, untuk selanjutnya penyelesaian soal nomor 5 akan dibahas oleh Saudara Aldi. Kepadanya disilakan. Baik, kita lanjut untuk membahas mengenai soal nomor 5.
Soalnya untuk fungsi berikut, tentukan titik di mana saja jika ada fungsi akan menjadi discontinue. Untuk fungsinya yaitu fx sama dengan 2x tambah 3 per x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Jawab. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan menyatakan syarat diskontinuitas. Nah, fungsi rasional tidak akan terdefinisi dan otomatis discontinue ketika bagian bawahnya atau bagian penyebutnya itu sama dengan 0. Jadi, kita harus mencari nilai x yang memenuhi persamaan. X kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, untuk mencari nilai x ini, kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Jadi, berapa bilangan yang dikalikan itu hasilnya negatif 6, jika dijumlah itu hasilnya negatif 1, maka bilangan tersebut adalah 2 dan negatif 3. Maka akar faktornya yaitu x tambah 2 dan x kurangi 3. Nah, akar-akarnya x tambah 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Dan untuk x kurangi 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Untuk langkah berikutnya, menguji titik-titik tersebut menggunakan 3 syarat kontinuitas. Nah, untuk syarat pertama, apakah F3 dan F2 terdefinisi? Nah, tidak ya, karena ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2, maka penyebutnya akan menjadi 0, sehingga Fx sama dengan tidak terdefinisi. Nah, maka kesimpulannya, karena syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut discontinue di titik-titik tersebut. Mungkin sekian untuk pembahasan nomor 5. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Albi yang telah membahas mengenai soal nomor 5. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kontinuitas dan diskontinuitas. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.